Oke, selamat pagi teman-teman kelas 9G ya. Eh, Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan Bapak pertama ya melalui Meet. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah gabung. Bapak mengingatkan untuk absen ya, absen di classroom. Nanti nggak apa-apa setelah Meet selesai. Oke? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa ya, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Mas Alfa, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Mas Alfa. Teman-teman, kalian sudah absen, sudah semua. Di kelas 8 itu kita kan sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di kelas 9 ini nanti kalian akan mengaitkan ya atau mempelajari ulang akan tetapi dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini bisa kalian kunjungi melalui situs ya. Situs yang sudah Bapak lampirkan di Classroom itu bisa kalian kunjungi. Itu di situ materi semua sudah tercantum ya situ. Apabila kalian bingung dengan LKS kalian misalnya, kalian bisa membuka-buka situs-situs lain misalnya di YouTube atau di Wikipedia itu bagus ya buat referensi kalian untuk pembelajaran. Nah, dalam kesempatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak harap kalian mampu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kalian mampu bangga ya, menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mendeskripsikan apa sih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, kalian juga mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa apa saja nanti ya pas setelah penjajahan ya, pas setelah penjajahan atau masa kemerdekaan sampai dengan masa sekarang. Kemudian yang terakhir, kalian nanti mampu menyajikan atau membuat catatan poin-poin khusus atau poin penting untuk kalian presentasikan di kelas nanti. Bapak tunjuk atau Bapak bagi ke beberapa kelompok. Siap ya? Harus siap ya, gampang. Oke. Oke, kemudian Bapak akan menyampaikan materi ya, tentunya di situs itu bisa kalian buka ya. Kemudian dalam mempelajari materi ini ya, kalian nanti akan Bapak arahkan untuk melihat gambar yang ada di LKS kalian atau buku paket kalian itu. Di situ ada gambar. Nah, di sini ada gambar Pak Polisi, terus pegawai pariwisata ya, atau eh, dinas pariwisata ya. Kemudian ada dinas kesehatan. Nah, di situ Bapak menginginkan kalian mencerna atau menganalisis gambar itu. Kita analogikan Pak Polisi, kemudian Bapak dari Dinas Pariwisata dan dari Dinas Kesehatan itu adalah pemerintah ya, yang memberikan bantuan kepada eh, pekerja di sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Nah, kenapa Bapak kasih gambar ini? Karena ini mengacu atau ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak bacakan intronya. Bisa kalian lihat di kolom presentasi ya. Oke.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan atau terus berupaya mengatasi dampak pandemi. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya memberi bantuan ekonomi kepada industri pariwisata agar dapat bertahan dan bangkit dalam pandemi. Nah, kenapa di sini industri pariwisata yang jadi sorotan? Kira-kira kenapa menurut kalian? Bapak coba tanya ke kalian. Ada yang bisa menjawab? Kenapa di sini yang jadi garis besar adalah industri pariwisatanya? Kalau kalian lihat pandemi atau COVID ini kan yang paling mati suri, istilahnya yang paling diam atau tidak bergerak sama sekali yaitu di industri atau di bagian atau di sektor Apa? pariwisata ya. Jadi kalau udah pandemi kan sebenarnya kalian tidak boleh mengunjungi Pantai Teluk Lombok misalnya. Kemarin kan sempat ya dilarang untuk berkunjung ke sana kan. Kemudian kalian nggak boleh juga berkunjung ke misalnya pokoknya yang intinya tempat-tempat ramai. Sebelum misalnya dengan catatan kalian boleh mengunjungi akan tetapi harus tes antigen dulu. Misalnya kemarin Mas Aufa sudah melaksanakan kegiatan KWSN ya. Jadi harus sudah antigen negatif ya sudah silakan gitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nah, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tentunya ini sangat berkaitan ya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalian bisa menyaksikan Bapak lupa ya. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita tunduk sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Sudah kelihatan? Tanah air
Oke, setelah kalian menyimak video atau lagu tadi, Bapak harap kalian tambah cinta ya. Sebelumnya sudah cinta Indonesia, cinta tanah air ya. Dengan menyanyikan lagu Cinta Tanah Airku, kalian akan lebih mencintai bangsa dan negara ini. Bapak garis bawah ya. Kalau bukan kita ya, Pak Guru, kalian, Mas Yuri, Mbak Mutia, Mas Aufa, Mas Kadek ya, Mbak Karima, Mas Rehan dan lain-lain. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bangsa dan negara kita ya? Kita lahir di Indonesia, tumpah darah di Indonesia, maka kita wajib mencintai bangsa dan negara Indonesia. Apapun kondisinya, walaupun kalian melihat Indonesia yang begini-begini aja misalnya, ya, yang jalan di tempat nggak maju-maju misalnya, ya, itu kan kalian sendiri bisa istilahnya nanti setelah kalian besar nanti barangkali kalian salah satu dari kelas 9G jadi menteri ya kan, atau jadi Mas Alfa misalnya jadi menteri olahraga bidang karate misalnya ya kan. Siapa tahu nanti Pak Guru misalnya berkunjung ke sana ketemu Mas Alfa di kementerian ya. Makanya kalian jangan berkecil hati, apalagi ayah kalian, ibu kalian bekerja di sektor tambang ya. Artinya materi atau dana yang dibutuhkan untuk sekolah yang lebih tinggi itu bisa gitu ya. Oke, makanya jangan pernah putus asa untuk menggapai mimpi ya kan. Kayak lagunya Niji ya, Laskar Pelangi itu bisa jadi inspirasi kalian. Oke, kita masuk ke materi ya. Tentunya kita berkunjung lagi ke CITES. Nah, kembali ke dampak pandemi ya. Dampak pandemi ini dampaknya di sini yang Bapak sorot yaitu sektor pariwisata. Nah, apa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini fungsi Pancasila itu sebagai 5 dasar yang luhur yang ada di atau yang berkembang di masyarakat bersama bangsa dan negara Indonesia. Nah, kenapa di sini yang disorot adalah pemberian bantuan. Nah, karena pemberian bantuan ini termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu digunakan sebagai dasar negara. Nah, kita cari tahu apa sih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita saksikan dulu video berikut ya. Video sejarah Pancasila. Walaupun kalian kelas 7 sudah memahami, misalnya dari BPUPKI, dari siapa saja yang merumuskan Pancasila dulu. Ada 3 tokoh atau bapak pendiri negara yang merumuskan Pancasila. Sebutkan satu. Yang satu siapa, Bapak? Beliau Soekarno, Pak. Ya? Soekarno, Pak. Yang urus Bapak Pancasila. Soekarno. Ya, Bapak Soekarno. Kedua, Bapak Muhammad Yamin. Yang ketiga, Bapak? Lupa, Betul Pak. lagi. Muhammad Hatta. Muhammad ya. Oh iya, Muhammad. Bukan. Ya, Ya, Pak. Muhammad Hatta benar atau salah? Salah, Pak. Supomo. Salah. Itu yang ketiga, Bapak Pak. Supomo, Pak. Supomo. Benar sekali ya, ada 3. Jadi Pak Karno, Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, dan Bapak Supomo. Oke, kita saksikan dulu video berikut. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila.
Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, Hipotesa akan mengundang narasumber dari Geomedia untuk menambah wawasan kita tentang Pancasila. Kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Faktanya, Soekarno telah menggumuli akan dasar sebuah negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel tapi berbobot, seperti San Minchu oleh Dr. Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam di Arab Saudi. Akan tetapi, menurut Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup bagi Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno. Karena bila demikian, setiap suku dan etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini jugalah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila, dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong. Konsep dari Soekarno pun diterima oleh BPUPKI. Pancasila juga pernah memiliki kontroversinya sendiri.
Pada Piagam Jakarta, sila pertama yang mencantumkan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi para pengikutnya dihapuskan. Awalnya, sila itu adalah suatu bentuk kompromi bagi kaum nasionalis dan religius. Pada 16 Juli 1945, Piagam Jakarta disahkan sebagai Mukadimah UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, beberapa tokoh bangsa mengadakan rapat non-formal untuk membahas kemungkinan pecahnya Indonesia karena keberatan akan sila pertama di Piagam Jakarta. Demi mempertahankan keutuhan bangsa, dilakukan berbagai lobi oleh beberapa tokoh nasional, yang salah satunya adalah Mohatta dan Ki Hajar Dewantara. Pada akhirnya, sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Mukadimah UUD 1945 menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Supremasi Pancasila tidak akan dipertanyakan. Tapi apa jadinya bila Pancasila menjadi dalih bagi pemerintahan yang otoriter untuk melabel semua orang yang mengkritik pemerintah sebagai anti-Pancasilais? Ada yang menganggap kebijakan tersebut adalah suatu hal yang penting demi menjaga ketahanan bangsa. Namun ada juga kekhawatiran bahwa kedepannya narasi tersebut akan digunakan untuk membungkam mereka semua yang belum tentu anti-Pancasilais, namun hanya kritis terhadap pemerintah. Lantas, bagaimanakah kita menyikapi Pancasila di dunia modern ini? Ya, jadi memang sebaiknya kita tidak memperlakukan Pancasila dengan paradigma otoriter gitu. Ketika kita mempertanyakan relevansi Pancasila untuk generasi muda misalnya, ya satu-satunya cara yang bisa membuat dia menjadi relevan, menjadi tetap sesuatu yang hidup ya, living values, living culture dalam hidup masyarakat, ya dia harus dibuka untuk kemudian generasi muda ini ikut juga merasakan, untuk mereka tuh merasa punya kebebasan juga untuk menafsir, untuk memperdebatkan, mendialogkan Pancasila dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit itu menempatkan Pancasila itu sebagai sesuatu yang di atas langit ya, sesuatu yang divine, sehingga ketika dikreasikan sedikit dibilang penghinaan kayak gitu, atau dibikin bercanda sedikit ya dibilang ya itu penistaan Pancasila dan sebagainya. Itu justru itu akan membuat Pancasila menjadi tidak relevan untuk hidup masyarakat, apalagi generasi muda ya. Mungkin kalau sekarang ini ya Gen Z dan di bawah-bawahnya. So kalau menurut saya satu-satunya cara untuk membuat Pancasila itu menjadi hidup, menjadi suatu nilai yang memang bermakna bagi masyarakat adalah dengan menjadikan dia relevan untuk hidup masyarakat. Dan dengan caranya adalah ya dia dibuka untuk semua masyarakat bisa merasa pantas, bisa merasa bebas untuk ikut dalam mendialogkan, mendiskusikan, bahkan memperdebatkan Pancasila. Oke, itu sekilas sejarah tentang Pancasila ya, mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan masa terkini, yaitu untuk kalian Gen Z ya. Kalau kalian kan sebutannya generasi Z ya, jadi mungkin generasi yang akan memimpin Indonesia kelak ya kan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian mungkin nanti bisa jadi Pak Menteri ya kan, Mas Kadek misalnya nanti jadi gubernur Provinsi Bali misalnya, kan nggak ada yang tahu. Kita hanya berdoa dan berusaha. Oke, kenapa Bapak kaitkan materi ini? Ya tentunya itu sebagai narasi untuk kita bahwa Pancasila itu hidup sampai dengan tahun ini ya, sampai dengan sekarang. Nah, kita ketahui Pancasila sudah dirumuskan, sudah disahkan ya melalui beberapa tahapan yang panjang sampai dengan diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Pancasila, hari Pancasila ya, hari lahirnya Pancasila, kira-kira kalian masih ingat kapan kita peringati sebagai hari lahir Pancasila? Ayo. 1 Juni. 1 Juni, benar, Mas Zah.
Mas siapa? Mas Zahra ya. 1 Juni ya. Kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara. Di sini artinya bahwa pemerintah atau negara Indonesia menggunakan Pancasila dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Contoh yang sudah kalian lihat di awal itu kan tentang bantuan pemerintah terhadap sektor pariwisata. Nah, itu merupakan atau itu juga sebagai bentuk pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila keberapa kira-kira? Membantu misalnya di Pancasila atau di sila-sila Pancasila itu membantu sesama manusia atau memanusiakan manusia atau saling membantu antar sesama. Itu sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, benar ya. Jadi di situ ada kemanusiaan. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ juga nilai-nilainya yaitu salah satunya yang digunakan pemerintah untuk memberi bantuan kepada sektor pariwisata. Nah, nanti kalian bisa menganalisis ini dengan melihat classroom kalian di kolom pengumuman. Nah, di kolom pengumuman itu kalian buat flyer atau dibuat tampilan ya, nanti kalian presentasikan. Untuk kelompoknya coba Bapak pilih ya, dari 22 anak dibagi berapa ya kira-kira? 3 kelompok. 3 kelompok yang ketuanya masing-masing kelompok 1 Mas Aufa, kelompok 2 Mas Kadek, dan kelompok 3 siapa ya? Mbak Mutia, bisa? Nanti kalian mempresentasikan coba hasilnya. Bisa kalian lihat soalnya di classroom. Bentar, Bapak tunjukkan. Kelihatan ya? Atau kekecilan? Oke. Pertanyaan pertamanya, apa sih keuntungan dan kerugian pandemi bagi kalian ya? Di sini yang sudah menjawab Mas Rama sama Mas Fawas ya. Jawaban Mas Rama di sini keuntungannya kalau sekolah online bisa sambil baring-baring katanya. Kemudian ruginya tidak bisa kemana-mana. Weh. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana analisis kalian sektor apa saja yang terkena dampak pandemi? Nah, kelompok kalian bisa menjawab sektor keuangan, boleh. Sektor kalian sendiri, yaitu sektor pendidikan. Kalian nggak boleh sekolah kan? Atau nggak boleh berangkat ke sekolah kan? Nah, kemudian yang Bapak singgung tadi di awal yaitu sektor pariwisata. Ya, kalian catat poin-poin penting itu, dibuat flyer seperti ini. Flyernya nah, bagus kan kayak gini? Nah, jadi nanti Bapak harap kalian bisa membuat catatan penting atau hasil analisis tadi untuk dipresentasikan ke teman-teman ya. Nanti hasilnya bisa kalian pasang di smartphone kalian. Bisa kalian lihat setiap hari, setiap jam, setiap detik ya. Maksud Bapak di sini kalian belajar tidak melulu menunggu ulangan misalnya. Belajar tidak melulu menunggu ada Meet PKN gitu. Akan tetapi kalian bisa melihatnya setiap saat. Entah kalian melihat hanya 5 menit misalnya. It's okay. Tapi setiap saat, setiap hari itu kalian bisa mempelajarinya. Bapak nggak menyuruh atau
harus mengharuskan kalian belajar suntuk gitu ya sampai berjam-jam gitu. Enggak, itu cara belajar kuno ya. Cara belajar masa kini sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit tetapi bermakna. Jadi ter apa namanya? Tersimpan di memori kalian. Paham ya? Bapak kasih waktu 5 menit cukup nggak untuk buat seperti ini? Player seperti ini nanti kalian presentasikan salah satu aja nanti. Kalau waktunya nggak cukup. Bisa ya? Bisa nggak? Harus bisa lah ya. Ini cara buatnya di Bapak tunjukkan dulu. Cara buatnya di situs Canva. Barangkali udah familiar dengan kalian. Ya, di sini ada kolom presentasi, media sosial, produk cetak, dan lain-lain. Nah, kalian pilih saja bagian mana nih? Bentar. Bagian media sosial, wes, gampang. Nah, kalian bisa juga nanti hasil flyer itu ya atau hasil catatan penting tadi di posting di story IG misalnya. Kalau kalian main IG atau Facebook bisa juga diposting di situ. Nah, barangkali teman-teman dari kelas lain melihat hasil kalian nanti akan terinspirasi ya atau pengen juga jadi buat juga. Nah, di sini kalian boleh ini klik aja kiriman Instagram ya. Kelihatan nggak? Oh. Nah, sini bisa kalian pilih template-nya suka-suka kalian. Misalnya kita pilih kaitannya dengan PKN berarti nah ini aja. Oh, salah. Jangan itu. Nah, ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kalian bisa diedit sendiri sini langsung ya. Kalian hapus, kasih teks. Teksnya apa? Ya, hasil analisis tadi yang di gambar awal tadi. Pertanyaannya kalian lihat di Classroom ya. Bisa ya? Coba tunggu 5 menit cukup nggak? Enggak, Pak. Enggak. Bisa, bisa. Nanti Bapak bantu. Nah, kalian bisa tambah teks di sini ya. Yang penting kalian posting dahulu analisisnya di Classroom itu ya. Hasil analisis kalian posting dahulu nanti kalian bisa kopikan ke flyer ini atau bisa kopikan ke Canva-nya ya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan.
Gimana? Udah selesai? Nah, ini Bapak tampilkan contohnya ya. Contoh catatan pentingnya. Nah, kelihatan kan? Baik, nanti bisa di apa namanya? Kalian hasilnya kalian lampirkan di kolom komentar bisa nggak ya di bagian classroom itu? Atau Bapak lihat nanti di bagian anu ya, lampirkan di kolom komentar ya. Bisa atau Bapak buatkan lagi tugasnya. Oke, sementara ini aja memakai ini coba kalian bacakan ya, presentasikan ke temennya. Terkait jawaban ini kalian boleh menjawab sendiri ya. Misalnya bentar. Nah, misalnya apa keuntungan kerugian pandemi COVID-19 bagi kalian? Nah, di sini kan Bapak cantumkan jawabannya Mas Maulana Ramadika ya. Jadi kalian bisa ganti dengan jawaban kalian sendiri. Boleh dibacakan masing-masing kelompok ya. Silakan. Untuk kelompok 1 coba dibacakan Mbak. Ada yang sudah jadi atau berani mengajukan diri, silakan. Dari kalian. Ini udah Bapak sampel ya, Bapak contohkan catatan pentingnya atau flyer yang bisa kalian presentasikan. Nah, bagian jawaban dari analisis itu bisa kalian ganti dengan jawaban kalian sendiri. Silakan. Kalian dibacakan aja dari situ untuk didengarkan kepada teman-teman yang lain. Ayo, Bapak kasih kesempatan. Mbak Mutia, silakan. Pak, jadi tuh kita baca pertanyaan terus kita jawab sendiri. Jadi dari pertanyaan yang ini, yang sudah ada di flyer, kalian jawab sendiri dengan jawaban kalian. Nggak apa-apa itu aja. Yang penting kalian presentasikan. Atau sudah jadi, punya Mbak Mutia sudah jadi? Belum. Oh belum, ya udah. Silakan dipakai ini aja, pakai flyer contoh Pak Guru. Oke, jadi yang pertama itu apakah keuntungan dan kerugian pandemi COVID bagi kalian? Nah, menurut saya sendiri pada saat pandemi ini keuntungan saya itu jadi kayak lebih santai, dia nggak kalau jadi lebih santai, nggak terlalu terburu-buru kayak gitu. Nah, sedangkan kerugian dari saya sendiri itu pelajaran yang diberikan ke guru itu kurang maksimal. Iya. Oke. Yang kedua, menurut analisa kalian, sektor apa saja yang terkena dampak pandemi COVID-19? Menurut saya sendiri, pendidikan dan ekonomi. Oh iya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu sebutkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kaitan dan penanganan pandemi COVID-19. Menurut saya itu ada sila pertama dan kedua. Lanjut. Nah, yang keempat, sebagai siswa SMP PPSB, apa yang harus kalian lakukan dalam penanganan pandemi COVID-19? Saya sendiri sudah nggak keluar rumah saat tidak dibutuhkan, mencuci tangan selalu, dan selalu makan makanan yang bergizi. Nah, yang kelima, berikan solusi dan tanggapan dari kalian terkait artikel tersebut. Gambar awal tadi. Tanggapan kalian pemerintah lakukan bantuan kepada pariwisata tadi. Kira-kira apa? Boleh positif, boleh negatif, silakan.
Kalau bisa positif. Sebisanya Mbak Mutia, silakan. Eh, Misalnya pemerintah sudah bagus dalam penanganan ini gitu. oh, pemerintah sudah bagus dalam penanganan COVID pada saat ini, apalagi kan pekerjaan sekarang itu jadi kayak kurang gitu karena terbatas, karena apa-apa itu pasti harus hati-hati. Benar, benar. Jadi begitu ya. Eh, ada tanggapan dari teman-teman lain terkait jawaban atau hasil analisis Mbak Mutia? Silakan yang mau menanggapi atau menambahi boleh menambahi. Nggak usah menanggapi tapi menambahi. Pak, kalau menurut saya misalnya eh, dari artikel itu atau dari yang pemerintah lakukan itu ini. Silakan dari teman-teman yang lain. Mas Alfa misalnya atau Mas Zaid, Mbak Salwa, Mas Dika misalnya yang punya jawabannya. Silakan. Oh, Mas Alfa nih kayaknya. Silakan Mas Alfa yang mau menanggapi. Atau bentuk yang sudah kalian lakukan selama ini untuk penanganan pandemi misalnya. Pemerintah bagus Pak nanganinnya, tinggal rakyatnya aja Pak, ngeyel semua. Iya, berarti kalau menurut Mas Alfa, pemerintah sudah bagus dalam menangani, akan tetapi rakyatnya atau masyarakatnya masih bandel ya, ngeyel. Boleh. Yang lain? Gedung DPR nggak kepake. Ya. Ya, Mas Alfa. Bapak kurang mendengar. Gedung DPR-nya Pak nggak kepake. Oh, gedung DPR nggak kepakai. Iya, benar karena lockdown ya. Jadi nggak boleh ke kantor, gedungnya nggak terpakai. Nah, kalau nggak terpakai, baiknya gimana ya? Dilempari Enaknya kan gimana? Pak? Hah? Gimana Mas Fasya? Enggak Pak. Oke, itu aja ya. Mungkin itu aja dari pemaparan kalian. Terima kasih dari untuk Mbak Mutia ya yang sudah berani menampilkan atau menjawab analisisnya tadi. Kemudian Mas Aufa juga menanggapi ya. Kemudian Mas Fasya juga nggak jadi ya, mau menanggapi tapi nggak jadi gitu katanya. Oke, eh, kemudian kalian, bentar. Kemudian kita simpulkan bareng ya bahwa dari pembelajaran tadi, contohnya tadi pemerintah memberikan bantuan, terus eh, kegiatan yang kalian lakukan dalam misalnya dalam pandemi COVID ini, nah kita tarik kesimpulan ya dari materi ini atau dari eh, dari pertemuan ini tentunya kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara. Itu sure ya, tentu ya. Jadi di sini bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, tentunya jawabannya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan atau dalam bertindak ke masyarakat gitu. Kemudian yang kedua merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sure ya. Jadi Pancasila itu dicantumkan di bagian pembukaan alinea ke berapa? Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke, udah lupa ya, nggak pernah upacara ya. Yang pertama kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, sampai dengan alinea keempat itu ada poin-poin atau Pancasila dikatakan sebagai dasar negara.
Nah, untuk selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang ketiga adalah menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam alinea ke tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke alinea ke lupa semua ini. Kelas 8 dulu kita belajar bareng. Alinea ke tujuan negara Indonesia itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya, ya. Itu di alinea keempat. Kemudian selanjutnya mengandung norma yang mengharuskan atau memuat isi yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan negara. Nah, salah satunya tindakannya di awal tadi. Karena kondisi COVID, sektor pariwisata down, semua rugi, tutup Bukalapak, tutup lapak gitu ya. Jadi fungsi pemerintah di sini memberikan bantuan untuk meringankan sektor pariwisata yang sangat terdampak pandemi tadi. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai sumber hukum ya, sumber hukum bagi penyelenggara negara. Contoh, misalnya Kutai Timur ya, Kutai Timur kebijakan baru-baru ini apa yang dilakukan pemerintah Kutai Timur? Penyekatan. PPKM. Ya, Mas ya. Penyekatan, Pak. Benar, penyekatan ya atau PPKM berlevel-level ya kan. Sampai level keberapa Pak Guru aja lupa ya kan. Nah, itu merupakan salah satu pembuat kebijakan mengikuti nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Karena pandemi COVID, semua orang nggak boleh keluar, maka diadakan atau dibuatlah kebijakan seperti penyekatan yang Mas Fasya tadi bilang. Benar sekali ya. Kemudian arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini arti pentingnya yaitu sebenarnya ini untuk kalian ya. Jadi arti penting sebagai pandangan hidup itu sebagai kerangka acuan dalam membentuk karakter kalian. Salah satunya misalnya kalian rajin ibadah hari Minggu kalau kalian misalnya Kristen dan Katolik. Kemudian kalian ibadah setiap hari ibadah ke pura misalnya kalau untuk kalian yang beragama Hindu. Kemudian yang Muslim beribadah 5 kali sehari ke masjid misalnya, ya kan? Nah itu juga membentuk karakter kalian. Salah satunya karakter berketuhanan, yaitu percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti yang sudah kita saksikan video di awal tadi. Kemudian petunjuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa itu benar sekali ya. Petunjuk atau istilahnya batasan kalian bertingkah laku itu juga pengamalan nilai-nilai Pancasila atau Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup. Ya, bisa kalian baca sendiri ya. Itu adalah kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak berterima kasih ya untuk tadi yang kelompok yang berhasil mempresentasikan ya, Mbak Mutia, Mas Aufa juga menjawab tadi, Mas Fasya dan lain-lain yang sudah hadir di sini. Nah, untuk penugasan kalian seperti biasa ya, Bapak laksanakan uji kompetensi yang bisa kalian lihat di buku paket kalian ya, uji kompetensi 1. Kalian kerjakan nanti Bapak kirimkan lembar jawabnya ya di classroom. Kalian tunggu aja setelah meet pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa sih penerapan Pancasila pada peristiwa-peristiwa masa lalu ya dan masa sekarang. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi. Oke, itu aja dari Bapak ya.
tentunya Bapak akan memberikan motivasi kalian ya untuk selalu menjaga kesehatan. Itu penting ya. Kesehatan itu sangat penting. Apa saja yang sekarang kalian miliki ya. Kalau untuk detik ini sampai dengan detik ini, kesehatanlah itu yang paling mahal. Ya, walaupun kalian di rumah memiliki Lamborghini misalnya, di rumah memiliki PS5 misalnya, atau segalanya ya. Tapi yang paling penting di sini, yang paling berharga di sini adalah kesehatan. Maka dari itu, Bapak sarankan atau Bapak himbau untuk kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Salah satunya cuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. Oke, itu aja dari Bapak. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa japri ke Bapak atau bisa disampaikan di kolom komentar pada Classroom. Terima kasih dari Bapak atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Untuk kegiatan penutupnya kita berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh Mas Kadek. Silakan. Asik ya. Teman-teman, sebelum kita materi Google Meet hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Kadek. Terima kasih ya dari Bapak. Bapak tutup pertemuan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.